Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Mahdi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat bagaimana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk beribadah di bulan suci yang mulia ini, bulan Ramadan. Hadirin dan hadirat sekalian, minggu yang lalu sudah kita terangkan bagaimana kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala akan limpahkan, dan rahmat, begitu juga maghfirahnya bagi mereka-mereka yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, melaksanakan puasanya dan ibadah-ibadah yang lainnya, dengan ganjaran yang begitu besar, dilipat gandakannya kebaikan, amalan sunnah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran seperti amalan yang wajib di luar bulan Ramadan, amalan yang wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat ganda dari amalan wajib di bulan Ramadan. Ini semuanya adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ini bagian dari rahmat Al-Qur'anul Karim. Karena sudah kita terangkan, kemuliaan bulan Ramadan adalah dikarenakan di bulan tersebut diturunkannya Al-Quran. Sebelum diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan adalah merupakan bulan biasa, ya, bukan bulan yang dihormati, tidak seperti bulan-bulan haram yang 4, tapi dengan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, yang juga sekaligus diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat, bulan yang menjadi bulan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk kali ini sebenarnya saya ingin menjelaskan bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, tapi itu memerlukan slide-nya. InsyaAllah di kesempatan yang lain. Akan tetapi pada saat ini InsyaAllah kita akan berinteraksi langsung dengan Al-Quranul Karim, melihat bagaimana manhaj Al-Quran di dalam pendidikan, di dalam mengajak hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk
beriman dan mengikuti jalan yang lurus ini. Para hadirin dan hadirat sekalian, sungguhnya Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan bahwasanya Al-Quran adalah hudan linnas dan juga wa bayyinatin minal huda, sesuai dengan firman Allah dalam ayat-ayat yang bercerita tentang puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya padanya Al-Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelasan dari petunjuk tersebut. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran itu memberikan petunjuk, tapi juga Al-Quran di samping itu menjelaskan petunjuk tersebut. Ini menunjukkan bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu saling menafsirkan satu sama lainnya. Petunjuk Al-Quran terutama sekali bagaimana di dalam membimbing umat, mendidik mereka, mengarahkan mereka, mengajak mereka, seperti itu. Dan ini petunjuk ini dulunya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengerti. Ya, sering saya katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, beliau adalah sudah baik akhlaknya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berakhlak mulia. Akan tetapi bagaimana cara mengajarkan manusia untuk beriman? Bagaimana metodenya? Bagaimana definisi tentang keimanan tersebut? Rasulullah nggak tahu. Ya. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruham min amrina. Ruh dari sisi kami. Yaitu maksudnya ruh di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Ya. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruham min amrina. Ini dalam surah Asy-Syura, ya. Kalau di mushaf di halaman 489. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruham min amrina. Itu Al-Quran, ya, kata ruh ini memiliki makna yang banyak, ya. Pada intinya kata ruh ini sebenarnya Al-Quran itu seperti yang ada pada diri setiap manusia. Wa nafakhna fihi min ruhina. Arti ruh itu adalah power, energi, ya, al-madad min Allah. Itu ruh, ya. Dan juga Al-Quran, ruh suka diartikan sebagai malaikat Jibril, ya. Ruhul Amin itu malaikat Jibril, ya, karena memang malaikat ini sebagai power dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang memberikan wahyu kepada para rasulnya. Dan juga, ya, dimaknai ruh ini terutama dalam ayat ini sebagai Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan sebagai power yang akan menghidupkan jiwa-jiwa manusia yang mati, ya, dan juga memberikan kekuatan buat mereka. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh, yaitu Al-Quran, dari perintah kami. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman.
yang mana dahulunya kamu nggak tahu. Apa itu Alkitab? Kitab suci kamu belum tahu karena Rasulullah memang sebelumnya belum pernah membaca kitab suci, ya, baik Taurat, Injil atau Zabur atau kitab suci, ya, yang lainnya, ya. Artinya memang Rasulullah ya ummi terhadap itu semua. Jadi ma kunta tadri, kata kunta di sini artinya dulunya. Ya, ingat kalau kata kuntu seperti ada hadis Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala farzuruha. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka berziarah. Jadi ma kunta tadri mal kitab wal iman. Dahulunya kamu enggak tahu apa itu Alkitab dan juga apa itu iman. Rasulullah beriman tapi definisi imannya seperti apa? Ya, enggak tahu kan seperti itu. Jadi jangan bilang Rasulullah tidak beriman, ya. Ini ada orang waktu itu saya pernah ceramah di Sukabumi di satu masjid, tanya jamaah ditanya, Rasulullah sebelum diutus menjadi nabi beriman enggak? Oh, kafir katanya. La ilaha illallah. Rasulullah sudah beriman, jangankan Rasulullah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah itu adalah orang yang paling menjaga fitrahnya. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin, kata Nabi, yudadu alal fitrah. Fitrah arti dalam kesucian keimanan kepada Allah. Nah, ini juga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan bagaimana setiap manusia ini di alam arwah sudah diambil saksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyahadat, alastu bi rabbikum, kata Allah. Qalu bala. Ya. Semua manusia itu di alam arwahnya sebelum dilahirkan mereka bersaksi, ya, bersyahadat, ya, bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Nah, oleh karena itu ketika terlahir, kata Nabi, lahirlah dalam keadaan fitrah. Tergantung nantinya kemudian yang asalnya beriman ini, ya, bisa lingkungan kemudian menutupi keimanan tersebut, kedua orang tuanya bisa menutupi keimanan tersebut, ya. Sehingga kata Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Setiap manusia yang terlahir, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Artinya dalam keadaan suci, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai firman Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li kalimatillah. Ya, waqim, dan tegakkanlah wajahmu, wajhaka lid-dini hanifan, dengan lurus, karena ini agama ini yang lurus ini adalah fitratullah. Itu sesuai dengan fitrah Allah. Jadi agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW itu sesuai dengan fitrah manusia, yang mana fitrah manusia itu beriman kepada Allah. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling menjaga fitrahnya. Oleh karena itu beliau dijuluki dengan An-Nabiyil Ummi dalam Al-Quran. Nabil Ummi bukan saja artinya Nabi yang buta huruf. Kalau buta huruf itu konotasinya jelek, orang buta huruf, ya. Tapi kata Ummi walaupun ada dalam salah satu maknanya Al-Ummi artinya belum bisa baca dan tulis, memang juga ada di dalam Al-Quran menerangkan itu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba, ya. Di antara mereka ada ummiyun yang tidak mengetahui Alkitab. Tapi kata ummi juga mengandung arti, ya, seorang yang masih lestari gitu, ya. Masih suci, ya, seperti orang yang terlahir dari rahim ibunya. Kata dinisbatkan ke ummi dinisbatkan kepada kata ibu, ya. Jadi Rasulullah adalah orang yang menjaga fitrahnya,
dalam keimanan kepada Allah. Fitrah manusia ingin berbuat baik. Fitrah manusia ya enggak suka berdusta. Fitrah manusia tidak suka mencuri, tidak suka melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itulah akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu ketika masih baru awal-awal turun ayat, Rasulullah sudah dipuji oleh Allah dalam surah Al-Qalam ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah puji karena memang akhlak Nabi sudah mulia. Tapi Nabi enggak bisa mengajarkan ya apa itu definisi iman. Inilah yang dimaksud dalam ayat ini. Bukan berarti Nabi dulunya enggak beriman ya, jangan salah pengertian. Jadi ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Dahulunya kamu enggak tahu apa itu Alkitab, kitab suci. Dan juga kamu enggak tahu apa itu definisinya iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Akan tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai nur, sebagai cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina, yang kami berikan petunjuk dengannya kepada orang-orang yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sungguhnya engkau pun ikut memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah, jadi setelah mendapatkan Al-Quran ini barulah Rasulullah SAW bisa mengajarkan ya kepada pertamanya adalah bangsa Arab di sekitarnya, dimulai dari keluarganya terdekat. Karena Allah perintahkan wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada keluarga terdekat kamu. Rasulullah berdakwah secara sir ya kepada keluarga terdekatnya, teman-teman dekatnya. Setelah itu baru secara terang-terangan setelah kurang lebih 3 tahun. Nah, di antara tentunya apa yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada metode-metode atau praktek yang beliau laksanakan di dalam berdakwah, membina umat. Nah, di sini saya rangkumkan ya beberapa daripadanya, yaitu dengan judul Manhajut Tarbawi fil Quran, metode pendidikan di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah metode bagaimana Al-Quran mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah dengan metode atau dengan uslub al-istidlali, ya, dengan uslub dalil, argumen, ya, bukti seperti itu. Karena Al-Quran ini ya dakwah Nabi kita ini, dakwah Islam ini bukan doktrin seperti itu, tapi mengajak orang berpikir, mengajak orang melihat sesuatu dengan hati yang bersih, dengan akal sehat seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW diperintahkan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Bukan yang satu lagi ayatnya. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ya Rasulullah, hadhihi sabili, inilah jalanku. Ad'u ila Allahi ala basirah. Aku menyeru kepada Allah berdasarkan basirah. Arti basirah sesuatu yang bisa difahami, sesuatu yang bisa dibuktikan. Kalau basar, kata basar absur, itu sesuatu yang bisa dilihat. Kalau basirah sesuatu yang lebih dalam lagi, bisa dipelajari, bisa diteliti, dan sesuai dengan hati nurani setiap manusia. Itu yang dibawakan oleh Nabi seperti itu. Dakwanya Nabi seperti itu. Dan bukan Nabi saja, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau orang-orang yang mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, berarti berdakwanya seperti itu, ya. Jadi bukan hanya pokoknya, ya, terima saja,
tapi sama sekali tidak dijelaskan seperti itu. Enggak ya. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya berpikir, mengajarkan mereka ya, membuka wawasan mereka, membuat mereka cerdas. Oleh karena lihat ya, yang siapapun mereka, dari latar belakang apapun mereka, apakah dari golongan ya, bangsawan seperti atau dari seperti misalnya ya, Sayyidina Abu Bakar itu orang-orang yang terhormat gitu kan, dari bangsawan atau dari golongan rendah seperti golongan di strata jahiliyah ya. Di mata Allah tidak ada ya, golongan-golongan seperti itu, tapi di strata masyarakat jahiliyah itu seperti Bilal ya, Ibn Rabah, bagaimana kemudian setelah dididik oleh Nabi kita Muhammad SAW, mereka menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berwawasan luas ya. Ini karena dididiknya bukan dengan doktrin pokoknya terima, tapi membuka wawasan mereka. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi bagaimana ya, mendidik mereka. Kita ambilkan beberapa ayat Quran sebagai contoh dari uslub istidlali ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 111 ya, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana ucapan orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka mengklaim-klaim tanpa berdasarkan bukti. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan enggak bakalan ada yang bisa masuk surga kecuali adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lihat. Ini kan klaim-klaim ini umat Islam juga sekarang banyak ada kelompok-kelompok tertentu, yang bakal masuk surga hanya kelompok saya. Seperti itu. Ini niru sebenarnya dengan ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani juga begitu dulu. Mereka mengatakan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Enggak ada yang bakal masuk surga kecuali kalau dia orang Yahudi atau Nasrani. Apa kata Allah? Tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Allah bilang qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Silahkan tunjukkan bukti kalian jika kalian benar. Hujahnya mana? Argumennya mana? Dalilnya mana? Seperti itu. Jadi jangan asal klaim, jangan asal hanya mengaku seperti itu. Ya, banyak kan orang yang mengklaim seperti itu. Dirinya adalah orang yang terbaik, yang terhebat. Hatu burhanakum. Silakan berikan hujah kalian, bukti kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian benar. Jadi harus dengan hujah seperti itu. Ya, dan bahkan ya ucapan mereka Allah bilang itu hanya angan-angan. Hanya klaim kosong ya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah membantah klaim mereka yang pastinya bala itu ini harfu idrab, artinya meniadakan klaim mereka, kemudian memastikan kalimat sesudahnya, itu harfu idrab seperti itu ya. Nah, kalau bahasa kita suka bilang enggak demikian, yang pastinya adalah yang man aslama, yang bakal masuk surga adalah man aslama wajhahu lillah, yaitu orang-orang yang mempasrahkan dirinya kepada Allah. Ya, dia sebagai seorang muslim. Wa huwa muhsinun, bukan saja dia mengaku sebagai muslim, tapi wa huwa muhsinun, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka dia akan mendapat ganjaran di sisi Tuhannya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak akan merasa
takut dan juga tidak akan merasa sedih. Ini adalah bagaimana Allah menekankan bahwasanya dakwah yang yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam Al-Quran ini itu menunjukkan selalu menggunakan argumen-argumen. Ya. Begitu juga kita ngambil contoh lain, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengecam mereka-mereka yang mensekutukan Allah. Ini dalam surah Al-Ahqaf ayat 4. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Katakanlah ya Rasulullah, ara'aitum ma tad'una min dunillah, bagaimana pendapat kalian tentang Tuhan-Tuhan yang kalian seru selain Allah, yang kalian sembah selain Allah? Rasulullah diperintahkan untuk memberikan membuka pikiran mereka. Coba lihat Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Aruni, perlihatkan kepadaku. Madza khalaqu minal ardi, apa yang telah mereka ciptakan di bumi ini? Am lahum syirkum fis samawat, apakah mereka punya andil di dalam menciptakan langit dan bumi? Apa berhala-berhala itu yang disembah, dimintai pertolongan apa semuanya? Apakah mereka punya andil dalam menciptakan langit dan bumi? Jadi ini kan pertanyaan-pertanyaan menggugah pikirannya. Hati nurani mereka pasti nggak bisa jawab. Mereka berharap orang mereka yang bikin kok gitu. Ya, ini bagaimana Al-Quran mengajak mereka membuka pikiran mereka, menggunakan akal yang Allah anugerahkan kepada mereka. Ya. Am lahum syirkum fis samawat, apakah mereka punya andil di dalam penciptaan langit dan bumi? Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Silakan berikan kepadaku dengan satu kitab, ya, atau peninggalan-peninggalan, ya, artefak-artefak ilmu yang menerangkan tentang hal tersebut. In kuntum shadiqin, jika kalian benar dalam klaim kalian. Nah, ini uslub-uslub, ya, banyak sekali ayat-ayat Quran selalu yang mengajak bagaimana Nabi berdakwah, mengajak mereka berpikir, dan banyak sekali di dalam ayat Al-Quran yang diakhiri dengan afala taqilun, afala tatafakkarun. Ini menunjukkan bagaimana manusia udah Allah anugerahkan akal kepada mereka, hendaknya digunakan akal tersebut, ya. Nah, ini uslub yang pertama. Uslub berikutnya, ya, metode berikutnya, Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan contoh-contoh, uslubul mathali atau darbul mathal, memberikan perumpamaan-perumpamaan. Ya, ini kita juga kalau lagi nasihatin kan, atau dalam pepatah-pepatah kita, ya, sering memberikan contoh-contoh seperti misalnya belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu seperti itu kan, atau banyak istilah-istilah yang lain memberikan contoh-contoh. Contoh-contoh ini biasanya untuk memberikan gambaran sesuatu yang rumit, sesuatu yang abstrak menjadi, ya, sesuatu yang real seperti itu. Dan contoh-contoh ini seringkali Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Az-Zumar ayat 27 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathal la'allahum yatadakkarun. Sungguh kami telah memberikan perumpamaan bagi manusia
Fi hadzal Qur'an, di dalam Al-Qur'an ini tujuannya apa? Min kulli mathalin. Darabna lin-nasi fi hadzal Qur'ani min kulli mathalin, artinya kami telah memberikan berbagai contoh, berbagai perumpamaan di dalam Al-Qur'an ini ya untuk manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadzakkarun, agar supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Ya. Contoh-contohnya banyak sekali ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya. Ada dalam surah Ibrahim ayat 25 26, Al-Baqarah 261, Al-Jumu'ah ayat 5, An-Nur ayat 24 25 ya. Juga An-Nur ayat 39 40 ya, dan banyak lagi ya. Ini saya ambil contoh ya, dalam surah Ibrahim ayat 25-26. Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan tentang keimanan ya yang bersemayam di hati seorang mukmin. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin yujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di sini, alam tara kaifa daraballahu mathala. Tidakkah kamu menyaksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dari apa? Kalimatan thayyibah, dari kalimat yang baik. Ini kalimat yang baik diartikan ini adalah kalimat la ilaha illallah. Kalimatut tauhid ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang kalimat la ilaha illallah. Kalimat seorang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ini adalah kalimat tauhid ya. Yang mana kalimat ini kalimat sakti ya. Kalimat sakti maksudnya apa? Seorang yang mengucapkan ini serta-merta dia berubah statusnya. Asalnya dia seorang kafirkah, seorang ateiskah, ya, seorang musyrikkah, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berubah statusnya menjadi seorang muslim, ya kan? Status secara zahir ya. Nah ini pernah kan kita ceritakan bagaimana sahabat Usamah bin Zaid, salah seorang sahabat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, seorang pemuda yang begitu semangatnya ketika berperang, ketika ada orang lawan tandingnya ini terdesak, kemudian orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah. Ini Usama, oh tadi dia ketika belum terdesak dia mau bunuh saya, tapi ketika ini orang terdesak langsung dia mengucapkan la ilaha illallah. Mungkin terdesak karena pedangnya jatuh kah, ya, atau memang posisinya sudah, artinya bakal dibunuh seperti itu. Dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi Usama kemudian menganggap ini pura-pura ini dia ucapkan ini karena takut dari pedangku dibunuh tetap. Berita ini sampai kepada Rasulullah SAW, disidang Usama, dipanggil sama Rasulullah SAW. Rasulullah tanya, enggak tanya alasannya, langsung to the point, ataqtulu rajulan qala la ilaha illallah. Apakah kamu benar membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Usama menjawab, ya Rasulullah, innama qalahu ittiqa'an min sayfi ya Rasulullah, atau khaufan min sayfi ya Rasulullah. Dia mengucapkan itu karena takut dari pedangku ya Rasulullah.
Rasul nggak endahkan alasannya. Rasul ulangi lagi, ataqtulu rajulan qala la ilaha illallah. Apakah kamu benar membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Sampai dibilang Rasulullah itu mungkin pura-pura nggak karena takut. Sampai Rasulullah katakan, halla syaqaqta qalbahu fata'rifu annahu shadiqun am kadhib. Ya, Usama beralasan dia pura-pura, dia bohong ngomong begitu, ya, berlindung karena takut pedang saya. Sampai Rasulullah katakan, apa itu udah tahu hatinya, apa dia benar ngomong begitu atau tidak? Kaifa anta bila ilaha illallah yaumil qiyamah? Bagaimana kamu nanti mempertanggungjawabkan kalimat la ilaha illallah di hari kiamat nanti? Usama bin Zaid menyesal bukan main. Sampai dia katakan, aduh, semoga aku saat ini ya baru masuk Islam. Jadi peristiwa itu aku lakukan waktu aku belum menjadi seorang muslim, seperti itu. Saking menyesalnya seperti itu. Nah, ini menunjukkan bagaimana kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat thayyibah, kalimat yang sakti, merubah status orang secara zahir. Kalau dia mengucapkan syahadat, ya, dia berubah menjadi seorang muslim. Ya, ini secara zahirnya seperti itu. Kalau batinnya kan Allah yang tahu, ya. Sering kita diberikan argumen, ya, al-hukmu bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi seorang secara zahir. Allah lah yang mengurusi yang batin. Jadi Allah berikan perumpamaan. Jadi kalimat thayyibah ini, kalimat la ilaha illallah ka syajaratin thayyibah, bagaikan pohon yang baik, pohon yang subur, pohon yang rindang, ya. Asluha thabitun wa far'uha fis sama, yang mana akarnya menghujam ke bumi, dahan-dahannya menjulang ke langit. Pohon kita lihat kalau pohon segar, ya kan, kokoh, punya pendirian, ya. Arti kokoh menghujam ke bumi, akar-akarnya kuat, dan dahan-dahannya menjulang ke langit dengan daun-daun yang hijau seperti itu. Pohon kalau begini, ya, yang kuat seperti ini, ketika ada badai, ada angin, ada hujan, tetap dia teguh. Tidak mudah berubah. Ini gambaran seorang kalau ada keimanan di dalam hatinya, dia punya pendiriannya kokoh, ya. Terkadang banyak musibah, banyak godaan, banyak cobaan, tetap dia berpegang teguh pada prinsipnya, pada keimanannya. Ini gambaran Allah tentang bagaimana kalau keimanan bersemayam di hati seseorang. Dia memiliki, ya, pendirian yang teguh, istiqamah dimanapun dia berada. Ya, saat susahkah atau saat senangkah, saat tidak memiliki jabatankah atau ketika memiliki jabatan, dia tetap berdiri kokoh. Ini gambaran yang Allah berikan. Kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama, akarnya menghujam ke bumi, dahan-dahannya menjulang ke langit, mendapatkan sinar matahari yang cukup, memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya. Tu'ti ukulaha kullahinin, pohon ini akan memberikan buahnya kepada lingkungannya, bermanfaat. Artinya seorang yang ada keimanan dalam hatinya, tentu keimanan ini akan menjelma di dalam perbuatannya. Selalu dia memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya. Ya, di samping tadi kerindangan, pohon ini yang hijau, sejuk, orang bisa berteduh di sana, menggambarkan bagaimana seorang yang beriman itu memberikan kedamaian, kesejukan, ya, keamanan bagi lingkungannya. Kalau pohon besar, adem, kita duduk di sana. Siapapun, ya, bisa berteduh di sana. Seorang yang beriman, ya, dalam hatinya dan benar-benar keimanan seperti itu, memberikan perlindungan, memberikan keselamatan, memberikan kedamaian kepada lingkungannya. Bukan itu saja, ya,
Dia memberikan kemanfaatan, tu'ti ukulaha kullahinin, memberikan kemanfaatan kepada lingkungannya setiap saat. Bi'idzni rabbiha, dengan izin Tuhannya. Seperti itu. Inilah gambaran orang yang beriman. Oleh karena itu Rasulullah katakan, ya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Bagaimana orang yang muslim itu, orang yang Islam, beriman, dia juga Islam, ya, yaitu orang yang orang lain selamat dari lidahnya dan gangguannya. Artinya bagaimana dia, ya, tidak mengganggu orang, baik dengan ucapannya, mulutnya, atau dengan perbuatannya. Jadi ini gambaran keimanan. Allah gambarkan seperti tadi pohonan, memberikan kedamaian kepada lingkungannya. Ya, bagaimana Rasulullah SAW pun menerangkan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang-orang yang tetangganya enggak aman dari gangguannya. Jadi keimanan dibuktikan dengan bagaimana perilakunya itu. Tadi kan keimanan itu dalam hati. Memang ketika orang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita langsung menghukumi dia sebagai seorang muslim. Tapi apakah ada kemudian keimanan sudah benar-benar meresap di dalam hatinya, itu Allah yang tahu. Kita nggak bisa tahu, kita bisa tahu dari apa? Dari sikapnya tadi. Rasulullah bilang, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Seperti itu. Begitu juga hadis-hadis banyak, ya, seperti, ya, bagaimana Rasulullah katakan apa? Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, fal yukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fal yukrim jarahu, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini semuanya adalah implementasi dari keimanan yang di dalam hati, yang mana kita nggak bisa lihat, ya, tapi bisa kita buktikan dari perilaku itu. Nah, inilah yang Allah gambarkan seperti pohonan tadi. Bagaimana pohonan yang kokoh, pendiriannya kuat, ya, nggak mudah terombang-ambing oleh berbagai situasi, memberikan kedamaian kepada lingkungannya, memberikan keamanan, dan memberikan kemanfaatan. Kullahinin bi'idzni rabbiha. Wa yadribullahu al-amthal, ya, linnas la'allahum yatadakkarun. Dan Allah senantiasa memberikan perumpamaan-perumpamaan ini kepada manusia agar supaya mereka mengambil pelajaran. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang kalimat kekafiran. Wa kalimatun khabithah. Wa mathalu kalimatin khabithatin ka syajaratin khabithatin ijtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Dan perumpamaan kalimat khabithah, kalimat kufur, Allah umpamakan bagaikan pohon yang tercabut dari muka bumi. Artinya pohon yang enggak memiliki akar kuat, tercabut dari bumi, terombang-ambing. Jadi sedikit saja ada godaan ke sana, dia ikut ke sana, godaan ke sini, ikut ke sini. Jadi bagaimana kepentingan, ya, dia itu sebenarnya nggak punya pendiriannya adalah kepentingan. Di mana ada kepentingannya, di situ dia berlabuh, seperti itu. Ini perumpamaan kalimat khabithah, kalimat kekafiran, kalimat keingkaran kepada Allah. Kasyajaratin khabithatin yujtuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Jadi berbeda, ya, dengan kalimat keimanan. Orang yang ada keimanan di dalam hatinya, mereka memiliki pendirian yang kokoh, istiqamah, tidak mudah tergoyahkan oleh godaan, rayuan, bujukan, situasi bagaimanapun dia tetap berpegang kepada keimanannya. Mungkin ini saja, ya, banyak contoh-contoh yang lain, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana menerangkan sesuatu dengan gaya memberikan contoh perumpamaan, ya.
Mungkin insya Allah nanti di pertemuan yang lain kita bahas uslub-uslub yang lain. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.